pelajarannya hari ini. Biasa, yes. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Silakan yel bersama, mari kita berdiri. Bersama saya lalu perempuan ya. Jangan ngomong-ngomong. Impact Generation. I am the sound, I am the light of the world. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami bersatu hati memuji meninggikan Tuhan. Kau saja yang dimuliakan Tuhan dalam semua pada saat ini. Percaya bahwa apapun yang kami kerjakan pada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menikmati setiap nyanyian kami, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap tepuk tangan kami. Bersyukur Bapa, atau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita katakan hanya dekat Allah masuk ke dalam hati. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kukuatkan dan melindungikan kakiku. Pertolongan-Mu di tempat marah diri, ku menatap wajah-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sangka, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kukuatkan dan melindungikan
karunia anugerah. Salam. 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 Baik teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 12. Sekali lagi 2 Korintus 6 ayat 14. Yang telah menemukannya katakan oke. Makanya kan dulu kan ketika yes kan ini berbeda, hari ini oke. Saya minta ayat ini dibacakan oleh pemberbahan, maksudnya kembali ayatnya. Nanti ada bagian perempuan. Saya persilakan 1, 2, 3. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang mendapat satu dengan gelap. Teman-teman, renungan kita pada saat ini atau seri kita pada saat ini saya kasih judul menjauhi keterikatan yang merugikan. Sekali lagi, menjauhi keterikatan yang merugikan. Nah, kita tahu bahwa yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus sendiri. Yang menulis surat ini, khususnya di ayat ini adalah merupakan suatu penegasan kepada jemaat-jemaat di Korintus, di mana kita tahu dulu sebelum orang-orang Korintus itu sebelum mengenal Kristus, mereka itu hidup dalam tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi mereka masih menyembah berhala, dewa-dewa Yunani, bahkan mereka sampai hidup dalam dosa kayak seperti perzinahan, pencabulan dan sebagainya. Nah, makanya Rasul Paulus pada di 1 Korintus, di suratnya 1 Korintus ini dia mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita membacakan bersama. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yang sudah mengatakan katakan oke. Ya, saya minta kepada saudari perempuan yang membacakan. 1, 2, 3. Jangan sekali ya, 2 kali. Oke, nggak bisa. Saya lagi 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Boleh semua? Oke. 2, 3. Atau adalah kamu bahwa orang-orang yang tidak hidup tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembuli, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah kehidupan orang-orang Korintus sebelum mereka mengenal Injil atau mengenal Yesus Kristus. Teman-teman, pada saat ini mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita nggak hidup dalam yang dikatakan di sini, tapi ada sebagian. Contohnya dalam hidup kita dalam satu cara. Ini surat Paulus ini sebenarnya dia menegaskan kepada orang yang berpasangan gitu, tapi saya ambil dalam pertemanan kita aja. Contohnya dalam hubungan yang tidak sehat. Mungkin dalam hubungan tidak sehat ini adalah kita ambil dari yang lagi pacaran gitu. Mereka mereka menjalani hubungan tidak sehat. Pasti tahu kan? Kalian mengerti apa sih hubungan yang tidak sehat, yang tidak membangun kerohanian kita. Mungkin dari teman-teman kita saya percaya di antara kita ini nggak ada kayak gitu kan. Amin. Yang nggak katakan amin berarti bebas. Oke, saya bilang
dan lagi. Yang kedua adalah pemakaian media yang tidak sehat. Pasti teman-teman tahu pemakaian media yang tidak sehat. Pasti kan kita semua ini memiliki gadget kan, handphone, dan maksudnya di sini pemakaian media tidak sehat itu adalah yang ada dalam itu pornografi. Ini kan sering kita ditekankan pornografi. Kenapa? Zaman-zaman sekarang itu kayak gimana ya, hubungan seks itu sebenarnya itu udah mulai merajalela sebenarnya. Sampai kita di kampus, kalau kami di kampus juga sering membahas kayak gini. Kenapa dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu menandakan kesetiaan itu gimana? Melakukan hubungan seks. Kalau mereka tidak melakukan itu berarti orangnya tidak orangnya tidak setia. Berarti kalau mereka melakukan itu tandanya itu mereka benar-benar setia. Padahal ujung-ujungnya nanti akan jadi itu semua pertanyaan. Nah, saya percaya di teman-teman saat ini yang di YouTube, khususnya YouTube Generation, saya percaya teman-teman menggunakan media sosialnya dengan baik. Dan kadang juga pemakaian media sosial itu yang berlebihan itu juga merupakan tidak baik sebenarnya. Yang pertama merusak fisik kita atau mata kita. Ya, makanya teman-teman itu kalau memakai gadget itu sebenarnya itu kalian atur waktu gitu. Ada khususnya untuk main gadget, ada khususnya juga bisa merenungkan ada hubungan dengan Tuhan itu. Saya percaya pribadi kita bisa mengatur diri kita sendiri, bukan gadget yang mengatur kita. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada narkoba atau alkohol atau yang lain. Yang sering sebenarnya itu anak muda. Kenapa saya bilang narkoba atau alkohol itu kan itu merupakan jalan pintas untuk menghilangkan stres anak-anak muda yang sampai saat ini. Bahkan kalau mereka minum alkohol atau narkoba itu masalah mereka itu merasa nggak ada lagi gitu. Mereka itu udahlah, dunia ini kan milik saya sendiri kan, bisa minum ini. Jadi kalau ada orang yang nggak minum, yang udah kecanduan alkohol atau narkoba itu, kalau mereka nggak minum, mereka kayak merasa pusing atau gelisah. Tapi jalan keluar mereka itu mereka harus konsumsi setiap hari gitu. Kalau sehari aja mereka nggak konsumsi, bahkan mereka bisa memotong tangan mereka untuk menghisap darah mereka. Soalnya kan narkoba itu mengalir di pendarahan gitu. Nah caranya itu kalau mereka nggak sanggup untuk membeli, mereka menghisap darah mereka sendiri. Nah mungkin ya saya percaya itu salah satunya itu juga merokok itu juga merusak kehidupan kita. Jadi mari kita teman-teman untuk menjaga pergaulan kita. Maksudnya ini kan ini pasangan. Kalau pasangan ini lebih ke menekankan kepada yang suami istri. Tapi saya percaya ini menjaga pasangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam teman-teman kita, dalam pergaulan kita. Kalau teman-teman ada atau teman-teman punya teman yang gimana, yang kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, alangkah baiknya menjaga. Ini kan berhubungan karib, bukan berarti kita berhubungan tidak menjaga atau tidak boleh berhubungan, tetapi ini dia menekankan berhubungan karib. Kita boleh bergaul tapi menjaga batas gitu. Tapi di sini kan ada di contohnya ada di 1 Korintus tadi saya baca, tapi saya nggak lupa ini simpan ayatnya. Itu pergaulan yang bergaulan sama orang yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi teman-teman kalau sering bergaul kepada orang-orang yang perilakunya buruk, itu akan mempengaruhi teman-teman. Kadang kalau teman-teman berpikir saya akan berteman sama dia untuk merubah pola pikirnya, alangkah baiknya mencari kan. Berarti kalian itu saya tekankan hari ini bukan saya menunjukkan untuk tidak bergaul. Boleh bergaul, tapi jangan berhubungan karib. Ini kan yang bukan berhubungan karib. Kita boleh bergaul, tapi ada batasnya gitu. Kalau emang dia udah melenceng, udah alangkah baiknya kamu jauh. Soalnya kan
kita kan nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah seseorang itu adalah Tuhan sebenarnya. Tapi kadang dia memakai kita, cuma ya intinya jaga diri kita masing-masing, apalagi dalam dunia global sekarang ini kan yang semakin canggih. Nah, saya percaya teman-teman yang di sini bisa menjaga dirinya. Tuhan, saat ini kita mau share gitu yang pengalamannya, nanti ada kajian yang kajian sama kami sama kakor yang jadi penutup. Amin. Silakan kakor. Nanti kita tambahin. Ada yang mau sharing nggak? Nih tentang firman Tuhan yang sudah Kak Bastian bawa, tentang bagaimana kita harus menjaga kebenaran kita dalam hubungan, jangan ada dalam hubungan yang toksik, harus dalam hubungan yang asik. Jangan dalam hubungan yang toksik, harus ada dalam hubungan pertemanan, dalam keluarga yang ada yang mau sharing boleh. Memang firman yang Kak Bastian bawakan tadi ini, ayat yang pertama tadi yang di 2 Korintus, bagaimana kita harus menjadi pasangan yang seimbang. Kak Bastian udah bilang tadi ini memang ayat ini lebih menunjukkan kepada pasangan suami istri. Tapi semua orang-orang yang ada di sini itu nanti masih nanti akan menjadi suami, akan menjadi istri. Artinya bahwa nanti akan punya pasangan. Mulai sekarang kalian harus tahu bahwa kriteria atau standar yang harus kalian pasang adalah yang seimbang, sepadan. Teman-teman itu sepadan. Sepadan itu apa? Oh, sepadan itu yang pertama, kalau kamu laki-laki yang sepadan dengan kamu yang perempuan. Jangan yang laki-laki cari yang laki, atau sebaliknya perempuan cari yang perempuan. Itu tidak sepadan, sudah melanggar firman. Yang kedua, kamu harus seimbang. Itu wajib. Itu punya wajib dan harus. Kakak buka, aku cuma mengisi waktu luang aja sih sebenarnya Kak. Udah umur segini, ya udahlah kan dia mau gitu loh. Enggak Kak, aku tetap mengikut Kristus yang sebenarnya. Aku tetap akan jadi orang Kristen. Nanti malah aku bisa tarik dia untuk bekerja. Enggak ada istilahnya, enggak ada tertulis di dalam Alkitab. Yang tertulis jelas di dalam Alkitab, terang dan gelap selamanya tidak bisa bersatu. Minyak sama air masih bisa dalam satu wadah. Bisa, kalau terang dan gelap nggak bisa. Pasti akan ada satu yang kalah. Ketika ruangan itu sangat gelap, terang itu kalau cuma sedikit nggak akan berpengaruh. Atau sebaliknya, ketika ada terang yang besar, kegelapan yang segelap-gelap apapun akan hilang. Jadi artinya nggak akan bisa satu wadah, nggak akan bisa bersatu. Kalau air sama minyak masih bisa taruh di gelas, entah gelasnya minyaknya bisa ditaruh di sabun, bisa satu kan. Artinya bahwa sepadan, seimbang. Yang pertama bahwa kalian kalau mau berteman, istilahnya nggak pacaran karena memang belum boleh pacaran. Di usia kalian nggak boleh pacaran. Ya mungkin cuma mau supaya teman, tapi yang agak dekat dikit gitu. Nggak boleh. Apapun alasan, nggak boleh. Pokoknya ini udah garis merah, titik, nggak ada koma, titiknya titik gede, pakai tanda seru, nggak boleh. Dikit aja Kak, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Tuh kakak kalau udah di sekolah, kalau udah anak-anaknya kakak udah nggak boleh. Oh mereka udah tahu nggak boleh. Ini siapa mau digabung-gabungkan kayak gimana tuh nggak boleh. Nggak keputusan Tuhan nggak boleh. Dan yang kemudian bukan cuma dalam hubungan teman dekat,
sini juga udah ada ya yang udah usia untuk pacaran kayak Kak Kori, Kak Lin, Kakak. Belum. Ya. Apa namanya sudah boleh mempersiapkan diri. Itu juga kena. Tapi ada juga di hubungan pertemanan. Jadi kakak bilang kalian jangan berteman dalam hubungan yang top. Harus ya. Kayak Kak Tina kemarin kan waktu dia kesaksian, dimana temennya datang, ya supaya dia gak marah, supaya aku ngejauhin, udah nggak apa-apa lah, mereka pacaran gimana. Oh itu kan hubungan yang gak benar, hubungan pertemanan yang gak sehat. Aku kalau nggak punya baju beda, mereka menjauhi aku atau sebaliknya. Pokoknya itu hubungannya nggak benar. Kayak kata kalau berteman boleh, yang nggak boleh itu bergaul. Beda, berteman stay. Halo, reguler boleh dong. Masa iya kali orang katanya orang Kristen, masa ada yang teman yang halo reguler? Gimana kita mau menangkan orang? Apaan sih? Kamu mau kalau sekali ya kan? Itu nggak jadi berkat, itu nggak jadi berkat. Tapi yang nggak boleh itu yang yuk nongkrong yuk, oh yuk nongkrong di mana? Oh itu di dekat rumah aku ada itu, ada kafe. Pergi ngobrolnya yang nggak benar, nah itu yang nggak boleh. Kita harus selektif dalam pergaulan. Kedua, ingat dalam pergaulan kita ada banyak hal yang akan dunia tawarkan, tadi rokok, ada narkoba. Rokok kan buat anak cewek, rokok kan cuma goda anak cowok, cewek juga bisa. Atau narkoba banyak laki-laki yang cewek. Oh enggak, bisa. Free sex ini bukan hal yang tabu, teman-teman adik-adik. Free sex bebas, seks bebas. Kayak kata Kak Bastian, kadang-kadang kan kalau makanya kenapa belum boleh pacaran? Karena memang belum waktunya pacaran. Nanti kalau udah pacaran dalam usia seperti ini, kamu cinta nggak? Aku harus membuktikan seperti apa kalau aku tuh mencintai kamu. Ayo buktikan cintamu, ayo kita pergi ke sini, lakukan hubungan seks. Tapi kalau kita melakukan hubungan seks, aku benar-benar iya, aku percaya kalau kamu mencintai aku. Itu enggak. Makanya kenapa kita belum boleh pacaran di usia yang sekarang kalian? Karena banyak hal yang memang belum waktunya. Jadi teman-teman semuanya harus sadari bahwa dunia yang kita hadapi itu firman Tuhan bilang adalah dunia yang semakin jahat. Orang menawarkan narkoba itu udah sangat gampang, dan tekanannya, stresnya anak-anak nggak usah jauh-jauh anak SMA, anak-anak SD aja banyak yang kepikiran mau bunuh diri karena tugas di sekolah. Dulu kakak SD boro-boro bikin bunuh diri aja nggak tahu gimana caranya. Tapi karena kemajuan zaman, informasi yang lebih gampang ditemukan, cara yang lebih mudah didapatkan, akses yang lebih gampang, orang tua banyak yang kerja, ada bisa lebih waktu sendiri di rumah lebih banyak, bisa berpikir yang negatif. Kalau lagi stres tugas banyak, nah kita harus ada di dalam Tuhan. Itu tadi ayatnya dalam Korintus yang Pak Bastian terbaca, apa supaya kikir, bezina, penyembah berhala bukan menyembah patung doang, tapi yang hidupnya menduakan Tuhan. Pemuridnya apa ya? Apa ya namanya? Bahasa yang lebih banci loh. Alkitab loh yang bilang, bukan kakak loh. Jadi laki-laki jangan pernah kalian bergaya atau memiliki hasrat seperti perempuan. Sebaliknya, perempuan jangan pernah kalian memiliki hasrat atau keinginan seperti laki-laki atau menyukai perempuan karena kalian ingin jadi laki-laki. Sebaliknya,
Laki-laki jangan pernah ingin punya hasrat aku cinta sama dia ganteng banget. Karena dia laki-laki. Gak apa-apa, kakak cuma bercanda-bercanda. Kenapa? Oh enggak. Dari benih yang seperti itu. Dari benih yang seperti itu, benar itu benih. Nanti keterusan lama-lama. Oh di sekolah buat bercanda-bercandaan. Bercanda-bercanda. Kamu kemana? Keterusan loh, itu benih loh. Aku sebaliknya. Gue suka sama kamu sama tahu. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Aku cuma bercanda kak. Banci kakak masuk juga. Kamu kulit itu ngomong banci. Waduh, hati-hati lah jadi. Pencuri, orang kikir, orang pelit nggak masuk surga. Kalau kalian sering nonton dulu-dulu ya, film azab yang dulu-dulu ada suka apa kikir, dikubur ya film sih. Kuburnya itu sempit lah, tiba-tiba pada pulang lah. Kuburnya udah digali. Wah, nggak kuat pak. Sekali lagi. Lah, nggak kuat pak. Digali-gali sampai akhirnya nggak bisa dikubur. Itu orang kikir gitu loh mas. Itu sebenarnya gambaran bahwa ya orang kikir nggak harus masuk surga. Jangan-jangan nanti pas orang kikir tuh dibikin peti ditambah-tambah kayunya nggak masuk-masuk gitu. Akhirnya apa? Ya dipotong aja kakinya gitu. Artinya bahwa nggak bisa masuk surga. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah. Kata si ini, kamu tuh gini, padahal dia nggak ngomong. Kasihan kamu tadi celana terbalik. Padahal dia emang ini. Cuma nggak ada perhatian. Penipu, karena pembohong. Setan itu bapaknya pendusta. Tambahan lagi di Wahyu 21 ayat 8. Penaku. Kakak baca biar percaya ya. Boleh lihat. Wahyu 21 ayat 8. Boleh lihat. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, masuk neraka. Siapa? Penakut. Bukan kalian tulis dong, Alkitab dong. Sebenarnya penakut enggak. Tapi kan emang kalau takut sama kecoa nggak boleh bukan gitu. Bukan penakut yang seperti itu. Penakut yang dalam artian ketika menghadapi sesuatu dia takut. Artinya dia nggak menyadari bahwa dia punya Tuhan yang besar. Atau enggak takut masuk situ kalau kamu gelap ada setan. Lah orang firman Tuhan bilang bahwa yang di dalam kamu lebih besar. Artinya kamu tidak mengiyakan bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Sehingga kamu takut ketika kamu ketemu setan. Ya teman-teman, semangat jaga pergaulan. Jangan sampai dunia dengan arusnya yang kuat membawa kita, tapi justru kita dengan arus yang dunia yang semakin kuat, kita pun semakin kuat berpegangan pada kebenarannya, sehingga mau arusnya keras apapun kita tetap teguh diam pada kebenaran. Jaga pergaulan kita, jangan bergaul kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Berteman boleh, bergaul jangan biarkan free sex, narkoba, rokok itu merusak. Free sex itu bisa dimulai juga dari gadget, nonton film porno, nonton yang nggak benar-benar, itu bisa menjadi mula, itu asal mula. Free sex itu dari situ asal. Ya mungkin
benihnya itu udah termasuk di situ. Begini. Ayo jaga pergaulan, jaga tontonan kalian kita semua, jaga ucapan kita, jaga sikap kita supaya sungguh-sungguh kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkat ada di atas ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Oke. Sambil bersemangat jalan pengumuman minggu depan kita ibadah seperti biasa. Sebenarnya kakak itu punya plan itu hari ini, tapi lupa, benar-benar lupa sama hari ini tuh sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, pengen itu kita ibadah hari ini menggunakan atribut adat masing-masing. Tapi lupa. Hari pahlawan. Lupa. Karena hari pahlawan kan pasti itu udah tapi belum lupa. Ya udahlah, nanti kita next di hari-hari ini. Mau? Teman-teman mau nggak? Nggak harus pakai baju adat. Tapi ya udahlah, waktunya mereka. Kita ibadah yuk minggu depan seperti biasa. Hari ini ada yang mau doa nggak? Doa lagi kan salah kan pertanyaan. Oh, well. Nah, buat yang belum, kakak nanti kasih waktu karena hari ini kita mau bikin video buat ajakan Natal buat nanti diputar di badan umum. Jadi sambil kalian mempersiapkan, nanti kakak akan bagi kertas buat kalian yang mau tulis pertanyaan. Nah, nanti boleh. Gue boleh masuk di sini dulu deh. Pertanyaan untuk bintang tamu kita ya. Kemungkinan besar kalau kasih bocorin bocorin. Pertanyaan apapun. Jadi nanti bintang tamunya Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus apakah jawab? Ya saya bercanda. Ya, Kak Kori ada? Kak Kori yang menjawab. Iya, jadi minggu bagi kertas dong berarti ya. Nanti dibagi kertas. Apa kan ini pertanyaan? Yang penting jangan tanya siapa jodohku. Jangan bertanya Tuhan. Jangan bertanya Tuhan kapan engkau datang. Karena di dalam Alkitab apapun bapak anak yang nggak tahu. Anak pun tidak tahu kapan Tuhan datang. Oh iya. Anak pun tidak tahu. Artinya bahwa anak Tuhan pun nggak tahu kapan dia datang. Maksudnya Tuhan Yesus nggak tahu kapan dia datang. Nanti ada banyak bahasa. Yang bingung. Intinya malaikat pun nggak tahu kapan Tuhan datang. Tugas Tuhan kayak pasti datang. Kayak Presiden Jokowi biasa mau ke Bandung tiba-tiba bilang belok ke Lampung yuk. Itu kurang lebih kayak gitu lah. Tuhan suka Tuhan lah. Suka lah Tuhan gitu kapan datangnya. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Firman Tuhan bilang Tuhan datang seperti pencuri. Adakah pencuri datang pas aku uangnya? Boleh nggak? Boleh. Jalan nggak bisa. Makanya tuh Alkitab bilang Tuhan datang seperti pencuri. Siap-siap aja ya, jangan ada
jangan ada pencuri, orang kikir, penyembah berhala, pemurid, supaya kita nanti kita ketemu sama-sama di surga. Halo Kak Kori, apa kabar gitu kan ya? Ya. Nanti kita ketemu lagi di surga. Yang itu mana namanya? Yang hitam dong, kan gak lucu hitam. Yang lain pada putih, kita hitam sendiri. Nanti lah kita mau kali Tuhan boleh bawa baju nggak dari sini? Ini hanya bercanda. Nanti baju jangan bercanda ya. Tapi kalau mau bawa juga apa? Oke, kita akan ketemu minggu depan di jam yang sama, hari yang sama. Nanti kakak konfirmasi lagi sama bintang tamu apakah beliau besok sudah hadir. Siapa KJ? Tadinya sebenarnya hari ini. Siapa Cuman KJ? bilangnya kalau hari ini pertanyaannya belum lengkap gitu, belum ada. Oh KJ? ya, coba kita ambil laporan bintang tamunya kapan bisa. Oke? Buat yang belum nulis nanti dikasih kesempatan buat nulis sambil. Oh ya, hari ini kita mau bikin video. Kakak minta waktunya sebentar, nanti akan kita bikin video. Tapi enggak, tenang. Karena kebanyakan dari anak-anak Q kita agak susah untuk depan kamera, jadi akan lama. Jadi kita punya konsep yang berbeda. Nanti yang kelihatan belakang kalian, bukan belakangnya aja. Jadi tenang. Ada konsepnya. Oke, kita mau berdoa. Yang doa syafaat. Yang berdoa syafaat untuk youth dan gereja. Tina, wah Kak Kori, gara-gara sering panggil Kak Tina, jadi nulis juga di sini Kak. Iya, jadi youth dan Owe Tina, orang tua dan keluarga Fani, kota dan bangsa. Kak Kori. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Kita mau angkat ujian. Telah mati,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih ada di tengah bangsa kami. Kami masih merasakan ketenangan di tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya semua karena Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang mengambil kendali di bangsa kami dan juga di tengah kota. Kami bersyukur Bapak, Tuhan telah menurunkan hujan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapak. Kami berdoa untuk kota kami di mana kami berada itu Bekasi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ingin kami menjadi di mana kami berada Tuhan, melalui orang-orang yang paling dekat dengan kami, baik itu tetangga kami, teman-teman seperlukan kami, teman-teman sekolah kami di tempat Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan saat ini, kami menjadi berkat bagi mereka. Kami membawa setiap dampak yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapak, berkati setiap pemerintah-pemerintah yang ada di Bekasi, Tuhan yang menolong mereka untuk mereka bekerja dengan sepenuh hati, sehingga Bekasi ini menjadi lebih maju dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Berkat-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Memelihara atas Indonesia sempurna ya. Kiranya tidak ada yang ingin bagian menjadi membawa permusuhan di bangsa kami, terutama Tuhan permusuhan yang terjadi saat ini di Palestina dan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, mereka tidak menjadi salah satu yang membawa permusuhan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia membawa dampak, membawa berkat bagi bangsa Indonesia tersendiri. Berkat-Mu juga turun atas pemerintah kami, yaitu pemerintah yang dari atas. Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Tuhan berkati setiap keputusan yang diambil Tuhan berasal daripada Tuhan untuk membawa damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk Pilpres 2024 Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memilih siapapun yang menjadi pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih pemimpin yang ada dari pusat sampai ke daerah Tuhan berkati. Mereka boleh bekerja dengan penuh hati bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat-Mu juga Tuhan bagi kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersyukur Bapak buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya dengan memang hari ini kasih karunia Tuhan dari Bapa yang sempurna menyertai hidup kami, sukacita dan sejahtera, pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kami mulai malam hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami kalian berdua. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.